inna a'tainaka al-kautsar. Wah, ini repot nih, masalah betul nih. Setelah habis inna a'taina, bagi rakaat yang kedua, tengok surah berikutnya ada qul ya ayyuhal kafirun. Itu pilih rakaat yang pertama alam tara kain. Betul? Bukan. Ara'aital ladzi. Sebelum inna a'taina, ara'aital ladzi. Lalu inna a'taina rakaat yang kedua. Yang ketiga, untuk baca surah, membaca surah yang sempurna itu lebih afdal daripada kita membaca sebagian surah yang benar-benar panjang. Baca Yasin tapi tak habis. Baca Waqiah tapi tidak habis. Baca Baqarah, dan ramai imam-imam habis membaca daripada surah Baqarah. Ya, maka untuk pun awal-awalnya saja. Coba Baqarah ada dekat-dekat pertengahan, penuh juga. Alif Lam Mim, saya tulis subhan, ya Bani Israil turun. Ya, itu memang enak sih itu banyak orang yang hafal. Kalau memang juga baca pertengahan Al-Quran, mesti akan tersekat-sekat membaca surah yang sempurna yang walaupun pendek. Sebab yang tahu tentang mana yang lebih afdal itu adalah Rasulullah, bukan imam, bukan kita. Jangan istihad, pilih ayat yang Allah. Wallahu ladzi la ilaha illahu. Memang lagunya lama. Oh, keren, cantik, tidak, tapi tawanya sikit. Tuan Imam Kampung tadi itu baca qul ya ayyuhal kafirun, yang walaupun nampak kelihatan kurang berpengaruh, wibawanya kurang, tapi pahalanya banyak. Kenapa? Karena lengkap. Sama dengan rumah, ada tandas, ada bilik air, ada api, ada air, ada katil, ada tiang, lengkap semuanya. Daripada bangun besar, air tak ada, elektrik tak ada, katil tak ada, ya setakat bilik kosong, nak duduk di mana? Ajarkan sama Tuhan Imam kalau tidak paham. Nak duduk di bilik kosong, kan? Tiang tak ada, katil tak ada, tandas tak ada, air tak ada, api tak ada. Itulah perumpamaan orang yang membaca sebagian daripada surah. Yang dibaca daripada surah Baqarah sepakat 5-6 ayat saja. Yang tertinggal 270 ayat. Baca kuliah pendek lengkap, baca Wadduha pendek lengkap. Afdal pahalanya lebih banyak paham. Untuk baca surah sudah paham. Satu dibaca secara berurutan. Yang kedua rakaat pertama lebih panjang. Yang ketiga baca surahnya secara sempurna. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan, takbir setelah beriringan lagi. Allahu Akbar. Dah begini. Jangan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Itu salah. Jadi bergerak tadi itu kosong, tak ada bacaan. Dalam sembahyang tidak ada yang namanya nganggur. Tidak ada dalam sembahyang yang namanya senyap atau juga diam. Jadi pada masa kita rukuk, Allahu Akbar, sampai sempurna rukuk, takbir juga habis. Tidak, sami'allahu liman hamidah. Bes. Jangan. Sami'allahu liman hamidah. Lebih dari itu kalau naik ke samping. Sami'allahu liman hamidah. Itu imam di Mesir macam toh. Jadi supaya suaranya kedengaran, dia ambil mikrofonnya, dia pegang macam itu. Jadi kita ikut sunnah, jangan ikut mic, jangan ikut lagu dan gerakan. Sujud, Allah sampai di mana tadi? Surah. Kita rukuk saja dulu. 7 menit. Rokok dan menjadikan kulahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Mata ke tempat sujud. 1. Ini jari tangan yang sebelum direndahkan kembali pada saat memegang lutut. Jangan dibuka, jangan dikerimutkan, digenggamkan ke lutut. Nih, digenggamkan ke lutut. Mata ke tempat sujud. Jari tangan kanan kiri direnggangkan. Renggangnya secara
pertengahan, tidak terentangkan habis-habisan dan juga tidak rapat. Mata ke tempat sujud baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhanul Qudus Rabbul malaikati waruh. Kalau nak lebih lengkap, Allahumma lakal hamdu bika amantu dan seterusnya. Kalau tak, cukup dengan 3 kali tasbih. Kalau imam jangan yang lengkap, kesian makmum di belakangnya goyang. Maka makmum mengantuk datang turun tumbang. Jadi kita tasbih 3 kali saja. Subhanallah yang azim wa bihamdihi, subhanallah yang azim wa bihamdihi, subhanallah yang azim. Sami'allahu liman hamidah. Seperti tadi lagi. Bukan begini, seperti tadi, seperti pada takbir, lenggang ke arah kiblat. Baca Rabbana wa lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi bil as-samawati wa min al-ardi. Kalau nak lengkap, kalau tak nak cukup Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Dahi kita ke tempat sujud. Takbir habis, kita sudah sujud dengan 7 anggota, 1 kaki. Jangan sujud kecuali kalau udzur. Salah. Kita masih muda lagi, masih kuat lagi, kuat apa? Lutut dulu turun. Lepas lutut baru kedua belah tangan. Di mana kedua belah tangan diletakkan? Banyak yang disunatkan di sini. 1, mendahulukan lutut. Yang kedua disusul dengan kedua belah telapak tangan. Di sini tangan dikeriputkan, digenggam, dikumpulkan, rapat. Lain. Jadi yang macam itu tadi itu pada masa takbir dengan masa rukuk. Masa sujud jadi terhimpun. Nih, tengok saja kalau kita tahu imam itu tak pernah belajar hadis atau tidak pernah belajar fikih, jadi tangan timur, barat, tengah, selatan. Kalau dulu, kalau mana, kalau dulu mana. Ini semuanya terhimpun. Sebab kalau macam ini ada yang ke barat, ada yang ke timur. Tapi kalau macam ini semuanya karena kita, semuanya dapat pahala. Semulia-mulia arah, semulia-mulia tempat itu adalah kiblat. Maka kita hadapkan jari tangan kita pada masa kita sujud, semuanya menghadap ke arah kiblat. Di mana kita letakkan? Seperti pada waktu kita takbir macam ini, masa kita sujud juga seperti itu. Jangan diletakkan 2 telapak tangan di depan lutut. Jangan tangan di atas daripada kepala. Jangan tangan terlalu jauh daripada kepala. Semacam pada waktu kita takbir begini, maka pada masa kita sujud juga seperti itu. Sujud, tangan dihimpunkan, diletakkan berbetulan dengan bahu, berbetulan dengan bahu. Sikut diangkat kalau kita sendirian, asalkan tidak ada orang di samping menyamping. Tapi jangan terlalu penatek. Tak kisah tua muda, angkat sikut sampai kena dada orang, terangkat orang di samping, tak boleh. Kalau sesak tak payah kita duduk tawaduk, duduk ikhtiar saja. Kenapa? Sebab itu akan mengganggu orang di samping menyamping. Yang penting khusyuk. Sujud 1, disunatkan kita meletakkan kedua belah telapak tangan kita berbetulan dengan bahu dan di tengah-tengahnya kepala. Tengah-tengahnya kepala. Dengan jari tangan yang terhimpun. Dengan iringan takbir dan baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kalau kita berdoa, kalau kita berdoa sebanyak-banyaknya, dihadapkan ke arah kita, kemudian baru dengan kita duduk antara 2 sujud. Jadi pas takbir tadi itu, kita tadi rukuk, ingat dari dalam macam ini. Afrika Nusantara, apa yang tadi kira-kira kurang lebih sujud? Itu nanti jadi tidak khusyuk pula. Kita berarti ada pedomannya dulu, ada ilmunya dulu. Jadi jangan dibuka renggang, jangan dirapatkan, tapi direndahkan secara pertengahan. Pada saat kita menegak lutut, pasti kita akan sujud. Allah, kaki, nih lutut, kemudian tangan, ini apa? Tangan di mana? Karena tadi pada waktu kita taruh berhubungan dengan bahu, sekarang kita berhubungan dengan bahu.
kiblat. Sujud rapat. Jadi masa sujud rapat. Duduk antara dua sujud rapat. Duduk masa tasyahud akhir rapat. Bila dalam keadaan dua tempat, pada masa takbir renggang dengan pada masa rukuk. Ingat itu. Untuk sebuah hidup, lebih hafal dicatat. Oke, sujud kedua seperti tadi. Sujud. Setelah sujud subhanallah dan anda sebutnya Allah. Tapi dipanjangkan duduk istirahat. Jangan sampai duduknya macam ni. Jadi jangan langsung berdiri. Bagi dari sujud yang kedua, Allah. Itu yang baca itu bagi daripada sujud sajadah saja. Bagi sujud sajadah tidak ada satu istirahat. Jadi traksi dulu sekejap, kumpulkan mata, bangun dari Allah. Akbar. Tekan berdiri, baru habis. Jadi kita sudah sampai ke rakaat yang kedua. Rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama. Waktu kita sudah habis, tinggal separuh lagi nanti kita bergerak datang, kita sambung sampai salam, sampai dengan baca-baca yang dibaca supaya kita tahu apakah sudah betul yang dibaca oleh imam-imam kita selepas salam. Takmat dapat tasydid untuk masuk surga kan? Kita tidak dapat semantek langsung masuk. Apa dia semantek masuk surga? Ayat kursi jangan ditinggalkan. Saya tadi di medan perang pun aku tinggalkan baca ayat kursi. Sebab baca ayat kursi selama 950 tiket masuk surga. Jadi imam sebutnya zalim kalau tidak membaca kursi. Sebab kalau imam tinggal mau kita ikut meninggalkan. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan keampunan dosa. Baca tasbih tahmid 33, jangan kurang. Tasbihnya 33, tahmidnya 33, tahmidnya 33. Itu nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada sebarang soalan? Jadi apa hukum menjalankan tabur pada khutbah sedang berlangsung? Satu, memang menjalankan tabur tujuannya adalah untuk demam. Tapi pada masa khutbah sedang berlangsung itu konsentrasi kita kepada khutbah dan juga kepada perkara yang disampaikan oleh imam. Jadi tidak sepatutnya dengan kita melakukan yang buruk itu tidak berbentuk abas. Tapi kadang-kadang kita kasih duit. Mesti pikiran kita tengok mana nih, ini rupiah nih. Rupiah 1.000 rupiah berapa? 3 kupang aja 5.000. Nanti tuan imam nak tukar duit kemana? 1 susah juga. 10 kebanyakan karya sedikit yang sedikit. Kita ganggu kita. Lepas dah berlangsung banyak kita ketika khutbah. Periksa di sebelah sini. Oh, ada dolar 20 banyak. Ada uang Australia 100, ini 300 ringgit banyak. Masalah lagi. Jadi tepatnya bila okelah kalau selepas azan sebelum nanti naik ke atas mimbar, apa pusing saja jalan saja secepatnya. Selepas sudah kalau kami di Kalimantan, masjid sebesar masjid raya Al-Mulai di Maribuan seperti masjid Syahlam, jamaahnya ramai, itu semuanya tabung itu berjalan selepas sembahyang dan aman. Itu yang entah gimana sebut terasa boleh sedikit BOSD. Kalau tabung itu berjalan sendiri, dia berjalan sampai turun ke tangga bawah. Itu yang bolehnya, kena kawal di tangga kena di bawah. Gimana boleh bersatu? Jadi tak boleh. Kan kadang-kadang ada roda, ada roda. Ayahnya jalan sendiri sampai pojok jadi itu orang yang tak dari mengeluarkan tabung selepas sembahyang mesti tabungnya dipegang. Tapi bagaimanapun pada saat khutbah sedang berlangsung tabung jangan dijalankan. Sebab itu
Soal mufarodah dengan sholat walaupun sudah tahiyat akhir, pahala dikira sholat jemaah atau sholat sendirian. Dan mufarodah kenapa dulu imam baca surah panjang sungguh, lalu lagi rakaat pertama sudah baca surah Kahfi habis, rakaat kedua mau sambung surah yang sempurna juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak panjang tuh, kok muslimnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, ini ketinggalan pesawat. Pesawat tetap pada pukul 8:30. Bacalah kuliah dengan Nabi kita subuh hari Jumat atau pada subuh Nabi kita musafir. Nabi kita tidak pernah membaca kuliah dengan Qul Huwallahu Ahad dengan bepergian. Nah, jadi ceritanya bagaimana karena imam tadi itu panjang atau bukan masalah imam itu kan oke saja. Tapi itu sudah tangis sudah penuh berarti. Kalau kita tahan sekejap, keluar ya. Kentutnya air kan ya Allah sakit Allah. Jadi kalau buka sedikit buat tamu kita kena keparahan. Imam masih baca surah. Termasuk kita Allah. Tidak ikut sunnah lagi semua Allah. Boleh tak? Asalkan tadi kita sudah ikut imam berjamaah, kita akan tetap dapat pahala berjamaah. Hanya tidak sempurna saja. Tetap dapat pahala berjamaah, tapi tidak sempurna sesempurna orang yang berjamaah sampai kepada salam. Tapi dia lebih enak dia keluar merokok daripada dia terberak di masjid. Datang sembilan orang semuanya, dia sudah menahan cewek-cewek padanya. Itu tak boleh dipaksa-paksakan. Lebih enak dia merokok demi untuk keselamatan makmum semuanya. Ya, Semasa azan sedang berkumandang, bolehkah kita teruskan sholat? Mohon pencerahan. jadi kita kan masuk masjid. Kita ada beberapa tuntutan. Satu tuntutan untuk kita melaksanakan sembahyang tahiyatul masjid atau sembahyang qabliyah fardu, qabliyah zuhurkah atau dengan qabliyah maghribkah, terserah. Yang kedua tuntutan untuk kita menyambut azan. Jadi kalau kita langsung sembahyang berarti azan tidak disahur. Azan tidak disahur, azan kita mustahil untuk disahur. Jadi supaya kita dapat semuanya, maka pada waktu kita masuk ke masjid kita berdiri dulu, jangan duduk. Kalau kita langsung duduk, kelebutan sembahyang tahiyatul masjid. Kalau dengan kita sembahyang, kelebutan menjawab azan. Jadi bagaimana caranya? Seperti orang-orang tua kita tengok masuk ke masjid, azan sedang berkumandang, mereka duduk berdiri macam ini. Allahu Akbar sampai nanti setelah selesai azan berkumandang, baru kita sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sembahyang sunat qabliyahnya. Tapi yang macam itu, yang berdiri tadi itu yang masuk daripada luar, yang datang daripada luar masjid masuk masjid saat azan sedang berkumandang, itu yang berdiri macam ini. Sementara ini kita duduk di pengajian sekarang, kita sedang duduk sama-sama di masjid. Terus selesai pengajian kita meletakkan mushaf ke situ, berdiri. Ada yang letak Al-Quran di sana, berdiri. Ada yang kejas mic, berdiri. Di saat azan sedang berkumandang itu tak payah berdiri, duduk saja. Jadi kenapa ada yang berdiri? Yang berdiri tadi itu supaya tidak kelulutan salat tahiyatul masjid. Kita tidak begitu. Lepas selesai pengajian terus ada berkumandang, maka kita pun berdiri yang letak mushaf, yang susun riham kembalikan ke tempat asalnya. Jadi yang merasa berdiri tadi itu pada saat azan sedang berkumandang dia terus dia berdiri macam itu. Buat apa? Tak ada apa-apa, tak dapat untung, tak ada pahala, lebih enak duduk saja. Kenapa? Sebab orang yang berdiri tadi itu untuk menjaga sembahyang tahiyatul masjidnya. Kita sudah berada di dalam masjid, tidak ada sholat tahiyatul masjid. Terakhir, Apakah ciri-ciri seorang imam? apakah Ciri-ciri seorang imam. imam itu sama dengan makmum? Tak ada beda. Imam manusia, makmum juga manusia. Ada ciri-ciri khas. Sama-sama pakai baju,
lebih kemas. Kemudian yang kedua selain daripada itu ciri-ciri khasnya imam, dikatakan imam harus lebih sempurna daripada makmum. Satu, dari segi pengetahuan, dari segi kekhusyuan, dari segi keikhlasan, dari segi bacaan, dari segi pakaian. Jadi kalau seandainya tidak ada, ya apa boleh buat, semampu yang ada, selengkap mungkin. Kalau tidak lengkap, ya apa adanya. Jadi kalau dengan urutannya bermula dengan al-afdal, yang terakhir yang lebih utamakan, kedua berikutnya itu adalah al-awraq, al-azhar yang zuhud, yang warak. Kalau sama waraknya, sama alimnya, yang lebih rapi pakaiannya, sama rapi pakaiannya, yang lebih keluar, lebih kemegahan. Nah, imam bujangan palanya kurang. Jadi kalau seandainya semuanya sama, alimnya sama,